Oke, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama teacher di sini di hari Senin tanggal 16 November 2020. Nah, kita masih buku D, itu kita melanjutkan subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Ya, bisa kita buka buku kita halaman 91, Nak, ya. Di halaman 91. Nah, di sini ada mata pelajaran bahasa Indonesia tentang melengkapi teks eksplanasi, ya, tentang melengkapi teks eksplanasi. Nah, mungkin kemarin kita sudah tahu bahwa teks eksplanasi itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan, ya. Nah, adapun di sini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama itu kita harus topik teks, Nak, ya, topik teks. Nah, topik teks ini itu merupakan dasar dalam pembuatan teks eksplanasi, ya. Sebelum kita membuat teks eksplanasi, kita harus menentukan dulu topik teksnya, ya. Nah, yang kedua, kesesuaian informasi dengan fakta. Nah, informasi yang kita buat ya atau yang disampaikan dalam teks eksplanasi itu harus sesuai, harus kenyataan, ya, bukan imajinasi, ya, ingat. Nah, selanjutnya urutan informasi yang disampaikan itu penulisan teks eksplanasi harus sesuai urutan teks, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, yang terakhir itu penggunaan bahasa dalam teks. Nah, teks eksplanasi itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya. Kalimat yang efektif, kata-kata yang baku, ya. Jangan bertele-tele, itu biar memudahkan kita dalam memahami informasi yang disajikan dalam teks tersebut. Nah, di sini di halaman 92 itu ada teks eksplanasi, ya, Nak, ya. Nah, ini kita disuruh ini ada potongan, ya. Nah, di sini kita harus lengkapi. Nah, tugas kalian di rumah. Nah, coba kalian tentukan topik apa yang dibahas atau yang disampaikan dalam teks, Nak. Topik apa, ya? Yang kalian kerjakan terlebih dahulu itu topiknya, ya. Setelah itu, kalian lengkapi bagian yang ini. Nah, kalian lengkapi teks eksplanasi ini, ya. Yang sesuai. Sebelum kalian melengkapinya, kalian harus baca dulu yang paragraf pertama, kedua, baru kalian bisa menulis paragraf ketiga. Itu sebagai tugas kalian di rumah. Nah, selanjutnya kita akan belajar melakukan percobaan sederhana dengan energi biomasa, ya, dengan energi biomasa. Nah, di sini kita akan melakukan percobaannya itu mungkin besok, Nak. Kita besok akan melakukan percobaan energi biomasa, ya. Alat-alat dan bahan-bahan yang harus kalian siapkan sudah teacher kirim melalui grup dan juga di jadwal telah teacher tulis, ya. Silakan kalian persiapkan sehingga hari Selasa ketika kita melakukan percobaan tersebut semua bahan-bahan dan alat-alatnya sudah disiapkan, ya. Nah, di sini pertama contoh sumber energi terbarukan, ya. Kemarin kita sudah belajar contoh yang terbarukan itu matahari. Nah, bisa juga angin, nah, gelombang laut, biomasa. Apa yang pertama tadi? Matahari, angin, gelombang laut, dan biomasa. Nah, ini merupakan contoh energi terbarukan, ya. Nah, selanjutnya energi yang kita bahas itu, yang kita akan melakukan percobaan itu besok, itu energi biomasa. Apa itu energi biomasa? Ya, itu sumber energi yang berasal dari bahan-bahan organik, Nak, atau makhluk hidup seperti kotoran ternak, daun yang membusuk, limbah kayu, dan limbah pertanian. Itu
contoh itu merupakan energi biomasa. Nah, di pembangkit listrik biomasa, limbah kayu atau limbah lainnya itu dibakar untuk menghasilkan uap. Nah, uap tersebutlah yang memutar turbin yang terhubung dengan generator yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Ya, uap yang telah dihasilkan dengan bakaran tadi itu yang akan memutar generator, ya, sehingga itu dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, bisa kalian buka buku kalian itu di halaman 93. Nah, lihat di sini. Di sini dia melakukan pembakaran, ya. Nah, setelah itu uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Baru dihasilkan energi listrik itu, ya. Nah, besok itu kita menggunakan ragi. Nah, ragi itu kan sudah difermentasi. Nah, fermentasi itu adalah penguraian bahan organik dari mikroorganisme, ya. Oke, mungkin cukup di situ untuk penjelasan teacher IPA. Nanti besok kita akan melakukan percobaannya, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran keempat, itu tentang menulis kalimat efektif dari teks eksplanasi, ya. Nah, mungkin teacher akan skip karena kita sudah sering belajar tentang menulis kalimat efektif dari teks eksplanasi. Ya, ciri-cirinya kalian sudah tahu, teks di sini sudah ada mengandung subjek dan predikat dan lain-lain, ya. Oke. Nah, sekarang menceritakan pengalaman bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Nah, salah satu contoh kita bangga itu menggunakan barang buatan negeri itu pameran. Nah, pameran barang buatan dalam negeri itu merupakan salah satu upaya kita untuk meningkatkan kebanggaan bangsa terhadap barang buatan dalam negeri. Itu salah satunya pameran kita, ya. Pameran itu menyajikan semua yang buatan-buatan dalam negeri, ya, dipamerankan. Nah, setelah itu menggunakan barang buatan dalam negeri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mempererat semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pengalaman bangga kita menggunakan barang buatan negeri itu banyak, nak, ya. Misalnya kita itu merupakan orang yang cinta terhadap tanah air kita. Itu bangga kita kan. Dan kita lebih memilih barang buatan dalam negeri daripada barang-barang yang lain. Nah, teacher mau tahu kalian menceritakan pengalaman kalian. Nah, dengan menjawab soal-soal pada halaman 99 dan halaman 100. Ya, di buku sinilah, nak. Nah, lihat. Tuliskan barang buatan dalam negeri yang kamu miliki. Yang hanya kamu miliki, yang kamu tulis, ya. Kalau jika tidak ada, artinya kalian belum menghargai atau belum, kalian itu apa alasan kalian tidak menggunakan barang buatan dalam negeri itu, ya. Oke, mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Selamat pagi.